Namaku Dika, supir truk bandu 40 ton trailer yang biasa narik kontainer dari Merak ke Surabaya. Sudah 7 tahun aku mondar-mandir di tol Cipularang, jalur yang katanya paling angker se-Indonesia. Aku sih awalnya nggak percaya cerita-cerita seram itu. Tapi malam itu, tanggal 13 Oktober 2023, jam menunjukkan pukul 01.47. Aku baru saja lewati gerbang tol Cikampek menuju Bandung. Hujan deras, kabut tebal, lampu jauhku cuma mampu nembus 5 meter ke depan. Di tengah jalan sepi, tiba-tiba ada truk besar warna merah marun nyalip dari kanan dengan kecepatan tinggi sekali. Truknya model lama, mungkin tahun 80-an. Bau solar gosong menyengat sampai ke kabin aku. Aku sempat lihat tulisan di baknya, Bantu 40 ton dengan font putih yang sudah mengelupas. Yang bikin merinding, nomor polisinya B6666HU. Aku bergumam, gila, truk apa ini kok larinya kelesetan? Beberapa menit kemudian, truk itu menghilang di telan kabut. Aku lanjut nyetir sambil putar lagu dangdut biar nggak ngantuk. Tapi pas aku sampai di KM 92, truk merah itu sudah ada lagi di depanku, jalan pelan banget, padahal tadi ngebut gila-gilaan. Aku klakson berkali-kali, lampu jauh dekat, nggak ada respons. Aku coba nyalip, malah dia ngebut lagi, lalu lenyap di tikungan. Perasaan nggak enak mulai menjalar di dada. Ini baru permulaan. Aku akhirnya sampai di rest area KM 97 sekitar jam 2:15 subuh. Perut keroncongan, aku putuskan mampir beli kopi sama gorengan. Tempatnya sepi banget, cuma ada satu warung masih buka. Mbok penjualnya sudah tua, rambutnya putih semua, matanya kosong. Aku pesen kopi hitam, dia cuma diam sambil nyanyi-nyanyi kecil lagu kopi dangdut, tapi liriknya diganti jadi kopi darah, kopi darah. Sambil nunggu, aku cerita ke mbok itu soal truk merah yang aneh tadi. Begitu aku sebut Bantu 40 ton, wajah mbok itu langsung pucet. Dia bisik, "Nak, itu truknya Pak Joko. Sudah 7 tahun lalu kecelakaan di KM 92. Terbakar habis, supir sama keniknya hangus semua. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, dia masih narik muatan. Muatan orang-orang yang tewas bareng dia." Aku ketawa dipaksa, bilang itu cuma mitos. Tapi mbok itu pegang tanganku erat banget, dingin seperti es. "Kalau kamu lihat lagi truk itu, jangan pernah nyalip dari kiri. Apalagi membunyikan klakson 3 kali. Dia bakal anggap kamu mau ikut jadi penumpang tetap." Aku buru-buru bayar, lari ke truk, nggak berani nengok ke belakang. Pas aku starter, di kaca spion sebelah kiri, aku lihat mbok itu berdiri di tengah hujan. Tapi kakinya nggak nyentuh tanah. Aku keluar rest area dengan jantungan. Hujan makin deras, petir menyambar-nyambar. Baru jalan 5 menit, di depanku, truk merah itu muncul lagi dari arah berlawanan. Lampunya mati semua, tapi kok bisa jalan lurus banget? Aku rem mendadak, trukku selip sedikit karena basah. Truk merah itu lewat pelan di sampingku. Aku sempat lihat kabinnya. Ada orang pucat memakai seragam supir lusuh menoleh ke arahku. Matanya cuma rongga hitam. Mulutnya terbuka lebar sampai ke telinga. Yang lebih mengerikan, di bak truk terbuka itu ada puluhan pocong berdiri rapat. Kepala mereka bergoyang-goyang mengikuti guncangan jalan. Tali pocongnya berlumuran darah hitam. Salah satu pocong di paling depan, wajahnya kayak kenalan aku, kayak almarhum bapakku yang meninggal 5 tahun lalu. Aku teriak histeris, injak gas dalam-dalam, nggak peduli kabut. Di KM 90, aku hampir nabrak pembatas beton karena ngerem mendadak. Di tengah jalan, truk merah itu terparkir melintang, memblokir seluruh lajur. Lampu hazardnya nyala-nyala merah darah. Aku nggak berani turun, cuma klakson panjang. Tiba-tiba, dari radio trukku yang tadinya mati, keluar suara garuk-garuk followed by bisikan. "Dika, bantu angkat muatan. Muatan sudah penuh. Tinggal 1 tempat kosong." Itu suara bapakku. Aku langsung matiin radio. Tapi suara itu pindah ke HP, ke headset Bluetooth, bahkan ke pikiranku sendiri. Namaku dipanggil berulang-ulang dengan nada memelas. Aku akhirnya nekat, nyalip truk ke bahu jalan, mau kabur lewat jalur darurat.
Tapi begitu aku buka pintu kabin, angin kencang sekali. Pintu tertutup lagi sendiri. Kaca spion dalam menunjukkan sosok berpakaian supir lusuh itu sudah duduk di jok sebelahku. Bau anyir darah dan terasi gosong memenuhi kabin. Dia cuma diam, menatap lurus ke depan, tangannya memegang setir yang sebenarnya aku pegang. Aku teriak, "Kamu siapa?" Dia pelan-pelan menoleh, mulutnya terbuka, lidahnya hitam panjang. "Aku, Pak Joko. Kamu sudah klakson 3 kali tadi di rest area kan? Artinya kamu mau ikut. Muatan malam ini kurang 1. Aku langsung ingat kata Mbok tadi, panik. Ternyata waktu aku klakson panjang tadi, tanpa sadar aku tekan 3 kali pendek. Pak Joko tersenyum, giginya kuning menghitam. "Sekarang, kamu penumpang tetap. Kita jemput penumpang lain dulu di KM 72. Trukku tiba-tiba jalan sendiri, gas terinjak dalam, kecepatan 120 km per jam di tengah kabut. Aku nggak bisa gerak, kayak ada yang menahan tubuhku. Di kaca spion, pocong-pocong di bak truk mulai nyanyi, "Naik-naik ke truk bantu." Suaranya serak semua. Truk melaju sendiri. Aku cuma bisa teriak, tapi suaraku nggak keluar. Kami atau truk ini berhenti mendadak di KM 72. Di pinggir jalan ada seorang perempuan muda berdiri sendirian. Bajunya basah kuyup, rambut panjang menutupi wajah. Dia angkat tangan minta tumpangan. Pak Joko membuka pintu kabin dari luar, padahal aku nggak lihat dia pindah tempat. Perempuan itu naik, duduk di tengah-tengah aku sama Pak Joko. Bau bangkai langsung menyengat. Begitu dia menoleh, aku langsung kenal. Itu Maya, teman SMA aku yang tewas kecelakaan motor 3 tahun lalu, tepat di KM 72 ini. Wajahnya hancur separuh, matanya putih semua. Dia tersenyum. "Dik, lama gak ketemu. Aku boleh ikut kan?" Aku mau teriak, tapi Maya pegang pahaku, dinginnya menusuk tulang. Pak Joko cuma bilang, "Muatan sudah lengkap, kita pulang ke garasi." Truk jalan lagi, tapi arahnya bukan ke Surabaya, malah balik arah ke Jakarta. Di spion, pocong-pocong di bak mulai lompat-lompat ke girangan. Maya cerita pelan, "Nanti kita semua tidur bareng di bak truk ya, Dik. Dingin, tapi enak." Aku coba berdoa dalam hati, tapi tiap kali aku sebut nama Tuhan, mulutku seperti dijahit. Tiba-tiba di depan ada tanda kuburan truk KM 66 yang entah sejak kapan ada. Truk belok masuk ke sana. Jalan tanah gelap gulita, hanya diterangi lampu truk yang sekarang berwarna merah darah. Kami masuk ke area terpencil, yang penuh bangkai truk-truk tua terbakar. Tulisan di gerbang besi berkarat, "Garasi Pak Joko, istirahat abadi." Di tengah lapangan, ada lubang besar seperti kuburan massal khusus truk. Puluhan truk tua terparkir melingkar. Semua nomor polisinya berawalan B666X. Pak Joko mematikan mesin. Semua pocong di bak turun, berbaris rapi. Maya pegang tanganku, tarik aku turun. Kakiku lemas tapi tetap jalan mengikuti mereka. Di dekat lubang besar itu, ada peti mati terbuka dari kayu jati. Ukurannya persis buat manusia. Pak Joko bilang, "Ini tempatmu sekarang, Dika. Kita bakal jalan bareng selamanya tiap malam Jumat Kliwon, jemput penumpang baru." Aku menangis, tapi air mataku malah jadi darah. Aku coba lari, tapi kaki pocong-pocong itu melilit kakiku, tarik aku masuk ke peti. Tutup peti ditutup pelan dari luar, gelap total. Aku dengar suara palu memaku paku satu persatu. Lalu suara mesin truk dinyalakan lagi. Aku sadar, sekarang aku jadi bagian dari muatan abadi truk bantu 40 ton itu. Dalam peti, aku nggak bisa gerak sama sekali. Hanya bisa mendengar suara truk melaju kembali ke tol. Tiap guncangan, kepalaku membentur kayu, tapi nggak sakit, cuma mati rasa. Aku dengar Maya nyanyi pelan di samping petiku. "Kita akan selalu bersama di jalan yang tak pernah berakhir." Tiba-tiba peti terbuka sedikit. Ada cahaya lampu tol masuk. Aku lihat wajahku sendiri di kaca spion kecil yang entah dari mana.
Wajahku sudah pucat kebiruan, mata rongga hitam, mulut terbuka lebar. Aku sudah jadi seperti mereka. Pak Joko berbisik dari kabin. Sekarang giliran kamu yang nyetir, Dika. Kita cari penumpang baru malam ini. Aku nggak tahu bagaimana, tapi tanganku bergerak sendiri ke setir. Kakiku menginjak gas. Truk melaju kencang. Di spion, aku lihat semua pocong tersenyum ke arahku. Aku sekarang jadi supir baru truk bantu 40 ton itu. Tujuan pertama malam ini, rest area KM 97, tempat aku tadi mampir. Aku tahu mbok penjual kopi pasti masih menunggu di sana, karena dia juga bagian dari muatan tetap. Aku atau tubuhku parkir truk di rest area KM 97. Hujan masih deras. Mbok penjual kopi masih berdiri di tempat yang sama, senyumnya lebar banget. Dia naik ke bak truk dengan ringan, kakinya tetap nggak nyentuh tanah. "Sudah kuduga kamu bakal balik jemput aku, Nak," katanya sambil duduk di antara pocong-pocong lain. Truk jalan lagi. Aku gak bisa menangis lagi, air mata sudah kering jadi darah hitam. Di radio, sekarang lagu yang diputar cuma satu. Rekaman suara penumpang-penumpang yang dulu menjerit minta tolong waktu truk terbakar 7 tahun lalu. Berulang-ulang. Aku cuma bisa nyetir, ikuti perintah Pak Joko yang sekarang duduk di jok penumpang. Diam saja. Tapi aku tahu dia tersenyum bangga. Tiba-tiba di KM 100 ada mobil Avanza Silver mogok di pinggir jalan. Supirnya cowok muda angkat tangan minta tolong. Aku injak rem. Pintu kabin terbuka sendiri. Cowok itu naik. "Makasih banget bang, mobilku mati total." Aku cuma diam, menoleh pelan. Wajahnya langsung pucat begitu lihat mata ronggaku. "Bang, mata abang kenapa?" Aku buka mulut, suaraku bukan suaraku lagi. "Selamat datang di perjalanan terakhir, Nak." Cowok itu langsung lompat turun, lari ke arah hutan. Tapi pocong-pocong di bak lebih cepat. Tali pocong mereka memanjang seperti ular, melilit kaki dan tangannya, tarik dia masuk ke bak. Jeritanya cuma sebentar, lalu senyap. Maya tertawa renyah. "Satu lagi tambahan muatan." Kami lanjut jalan. Aku sudah gak merasa apa-apa lagi, cuma dingin dan lapar yang aneh. Lapar akan jiwa baru. Pak Joko akhirnya buka suara. "Sebentar lagi kita pulang ke kuburan truk. Tapi sebelum itu, kamu boleh pilih satu orang yang kamu kenal untuk jadi pengganti kamu nanti, supaya kamu bisa lepas." Aku terkejut. Ternyata ada harapan. Tapi Pak Joko melanjutkan. "Syaratnya, orang itu harus rela naik sendiri tanpa paksaan." Aku langsung ingat adikku, Rio, yang malam ini katanya mau pulang kampung lewat Cipularang juga. Aku gak mau dia jadi korban. Tapi suara dalam kepalaku, suara Pak Joko terus membisik. "Pilih dia, atau kamu selamanya di sini." Aku menangis darah lagi. Truk terus melaju menuju pertemuan yang aku takutkan. Jam di dashboard menunjukkan 03.33 tepat. Di depan, aku lihat lampu motor Rio. Yamaha Fiction hitam, plat B, aku kenal banget. Dia pakai jas hujan kuning, helm full face. Aku injek rem pelan, berhenti di pinggir. Rio turun, buka helm. "Bang Dika, gila, kebetulan banget ketemu. Motorku ban bocor, boleh numpang gak?" Hatiku hancur. Aku tahu kalau dia naik, dia takkan pernah turun lagi. Tapi suara Pak Joko di kepalaku berteriak, "Suruh naik, ini kesempatanmu, lepas." Aku berusaha melawan, tapi mulutku bergerak sendiri. "Naik dek, cepet, hujan deras." Rio naik ke kabin dengan senang. "Makasih bang, kebetulan banget." Begitu pintu ditutup, wajah Rio berubah ketakutan. Dia lihat Maya, lihat pocong-pocong di spion. "Bang, ini apa?" Aku cuma bisa menatapnya dengan mata kosong. Pak Joko tertawa keras. "Selamat datang, penumpang baru, sekaligus pengganti abadi." Tali pocong langsung melilit Rio, tarik bak. Jeritanya tercekat. Aku menangis darah deras, tapi sudah terlambat.